Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondang kance di mana bae badahe petang hari ini atau hari ini kita diizinkan Allah hidup. Nyawa kita masih kembang kempes hari ini. Inilah nikmat Allah menghidupkan kita. Maka kita jangan lupa dengan nikmat Allah nih. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur, niscaya akan ditambah nikmat-nikmat Allah ini. Cuma sebaliknya barang siapa yang kufur nikmat, maka inna azabillah syadid, sesungguhnya azab Allah sangat berat. Kembali azab Allah ini ketika kita menghadap Allah nanti. Oleh sebab itu, kita berkewajiban untuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya diunjukkannya galau oleh Allah sampai saat ini, sampai detik ini. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kodang kancu di mana saja baik badahe kita saling ingatkan ini tujuan Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini sampai ke kita ini adalah saling ingatkan. Boleh jadi yang tua mengingatkan yang muda mengingatkan yang tua, sebaliknya. Jadi sama-sama saling ingatkan. Watawasau bisabr, watawasau bil marhamah. Saling ingatkan dengan kasih sayang, saling ingatkan dengan kesabaran. Nah, oleh sebab itu aku mengingatkan ini, khususnya aku dewe, umumnya kodang kanca di mana baik badahe, baik dia masih muda maupun dia tua. Lu kita ini nah umur lah setengah abad lebih. Jadi ini sangat penting sekali, perlu sekali disampaikan kandai kodang kanca di mana baik badahe. Bahasa kita ini tahu dia persiapan kita. Ini kita ni lah asar nih, lah setengah abad lebih lah asar. Jangan benar kita lalai, jangan benar kita sahun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dihitung amal ibadah kita ni, jawab benar. Cuma Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Dia beri kata terlambat untuk kita lah tua ini. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah jaga bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur nanti, dia beri harta benda yang kita tanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikat Allah di dalam kubur nanti. Dia beri lagi ya ditanya kecuali amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tahu beri bekal kita. Ya perlu aku sampaikan ngikundang kaca di mana baik badahe itu ada 4 bekal ya. 4 bekal untuk menghadapi alam kubur yang akan kita alami nanti suatu saat. Tinggal tunggu waktunya, pasti akan kembali kepada Allah, pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut, siapa yang bernyawa pasti akan mati. Tinggal nunggu, tinggal nunggu waktunya. Maka kita jangan lalai, karena ada ne sehat, ada ne sakit, ada ne dam. Pokoknya kalau waktunya maju. Nah, kita ya umur lah setengah abad ni jangan lalai. Boleh kita mikirkan dunia, tapi lebih pikirkan lagi kita bekalkan dek balik. Maka perlu kusampaikan di sini ada 4 bekal. Yang pertama adalah berkenaan dengan solat. Kalau kita belum solat, ayo kita sama-sama tegakkanlah solat. Karena nanti akan dihisap pertama sekali, yaitu tentang solat kita. Karena solat ini adalah wajib. Arti wajib itu barang siapa yang gawekannya dapat pahala, barang siapa yang didenggawekannya berdosa. Maka
kita lah ngaku umat Nabi, kita lah ngaku umat Islam. Ayo kita tegakkanlah solat. Belum dia terlambat kita nih. Gawekanlah solat, karena solat ini adalah wajib untuk dilaksanakan bagi setiap jemaah Islam. Solat 5 waktu ini pondasi sandi agama kita, agama Islam pondasinya. Kalau pondasinya kokoh, insya Allah tidak keroboh. Hanya kalau pondasinya tidak kokoh, pasti roboh. Nah, itu yang pertama adalah sembahyang 5 waktu. Gawekanlah, jangan malas-malas. Ditambah dengan sholat-sholat sunat, sholat sunat rawatib itu digawekan. Kemudian duha kita nak pergi begawe itu gawekan. Udem sholat tapi isya. Nah, ditutup dengan witir. Tengah malam itu bangun. Wasallu bilail, arti sembahyang malam, sembahyang lail. Digawekan kalau umur tua ini. Inilah bekal-bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, atau bekal yang kedua yang harus kita bata kande menghadapi alam kubur ini, banyak-banyak bersedekahlah. Sedekah ini bukan duit-duit, termasuk pemikiran-pemikiran kita, saling nasihati, itu termasuk sedekah. Itu tenaga kita kan, membantu, nolong, itu termasuk sedekah. Jangan lalai, banyak-banyaklah bersedekah, karena sedekah ini pasti menghapuskan dosa kita, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Seragi kita nyiram api ngayek, kalau api disiram ngayek mati, itulah tanda-tanda jemaah bersedekah. Bersedekah ini pacak ngenjok duit laju, nolong jemaah dengan otak, tenaga, pemikiran laju, bukan duit saja. Jadi banyak pacak harta yang kita tolong, pacak ilmu. Nah, itu namanya sedekah. Banyak-banyaklah mumpung kita dinjuk kesempatan hidup. Jangan lalai. Itu yang kedua, bekal yang kedua. Lalu bekal yang ketiga, banyak-banyak membaca Al-Quran. Sebelum tidur tu baca surat Waqiah, banyak Yasin pergi. Yang penting kita tunjuk kesempatan membaca Quran atau tidur, atau tiap malam di maghrib. Bukan rutin kampung 2-3 ayat tu kita baca. Jangan HP baik, nanti dia ditanya HP. Tapi kita mau HP dia. Dia ditanya nanti apa kitabmu adalah Al-Quran. Maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran atau tidur. Itu jadi amal ibadah kita banyak membaca Quran ini. Empok dikit-dikit harus kita baca setiap saat. Jangan sampai lalai. Dia tinggal HP ini. Nah, harusnya Al-Quran jangan tinggal. Sama HP ini dia dapat hitungan nanti di hadapan Allah di alam kubur nanti. Jadi banyak baca Al-Quran. Dia tahu belajar. Nah, ini guna kaca. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, banyak-banyaklah zikir, menyebut asma Allah setiap detik, baik dang solat maupun dang tidur, dang lonjong, dang ke kebun, dang ke sawah, dang ke kantor, dang begawe. Jangan lupa zikir. Apalagi sebelum tidur zikir. Kita memuji Allah. Barang siapa yang dekat dengan Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Nah, 4 bekal inilah yang harus kita persiapkan. Kande bekal balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ditanya nanti 4 inilah bukan harta benda kita, anak-anak kita, dia ditanya bini kita, ditanya suami kita, laki kita, dia ditanya pegawai kita, dia ditanya apa PNS atau apa pejabat, dia ditanya. Yang ditanya man rabbuka. Makanya zikir ini la ilaha illallah subhanallah la haula wala quwata illa billah. Itu merupakan zikir-zikir. Salat juga di dalam salat itu adalah zikir-zikir. Nah, jadi ini ya perlu kusampaikan ya kunang kaca. Jangan lalai kita nih, karena umur kita ni lah tua.
banyak kanci-kanci kita lah balik menghadap Allah. Ataupun dia berkala nak kita semasa-masa kita dulu sekolah kan, sada SD, SMP, SMA, mungkin ada salah kata, mungkin apa-apa ya perbuatan kita yang kurang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka cepat-cepatlah kita bertobat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, taubat nasuha, karena umur kita ni lah tua. Inilah persiapan kan ikutang kanca, kita sama-sama saling ingatkan, karena di sinilah kita baca bertemu melalui media baik grup maupun YouTube maupun Facebook dan lain sebagainya. Media inilah kita gunanya saling ingatkan. Kalau lah saling ingatkan, tidak ditanya lagi aku kelak, ngapa mall, kapan didengi ingatkan kanca-kanca kapan di grup, di Facebook, di YouTube kan. Nanti aku juga diminta bertanggungjawabkah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kali ini aku sampaikan kan dan kanca, kita sama-sama ingatkan. Ya, sama-sama mengingatkan itu surah At-Tahrim ayat 6 itu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu, anak istrimu, tetangga kanan kirimu, keluarga-keluargamu sandi siksa api nerakanya Allah. Ia bahan bakarnya batu dan manusia. Batu yang bagaimana? Batu sesembahan. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi guna kaca inilah ya, sedikit kandek kita saling ingatkan, karena tujuan Islam hadir di muka bumi ini adalah sama-sama saling ingatkan. Kalau ada galak diingatkan, kalau tidak atau apa, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Nauzubillah min zalik. Dibimbing, dinasihati, diajak masih dinda, diajak apalagi dinda, dinasihati apalagi membangkang. Inilah lah ditutup mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatinya, jopinge matanya dan ditutup mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal walahum azabun azim, tinggal tunggu azabku sangat berat. Kebila merasakannya ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah saja yang baca aku sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku pribadi mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Sampai ketemu lagi kundang kanca di lain waktu dan kesempatan, insyaallah. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.